Masih rame dibahas soal PMK nomor 15 tahun 2025. Nah, ini bukan sekedar aturan baru, tapi penyegaran besar bagi peraturan pemeriksaan pajak. Kalau dulu pemeriksaan itu terasa lama, ribet, dan bikin deg-degan, nah kalau sekarang itu proses pemeriksaan bisa lebih cepat, efisien, dan digital. Jadi bisa dibilang pemeriksaan versi upgrade. Jadi, buat info untuk teman-teman, kalau PMK nomor 15 tahun 2025 itu merupakan kumpulan dari beberapa peraturan sebelumnya, seperti PMK 17 tahun 2013, PMK 256 tahun 2014, dan PMK 18 tahun 2021. Jadi, aturannya dibuat lebih ringkas. Lalu, apa sih bedanya dengan peraturan sebelumnya? Yang pertama, terkait dengan jenis pemeriksaan. Kalau dulu, pemeriksaan itu ada dua jenis, yakni pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, kalau sekarang itu lebih detail. Ada pemeriksaan lengkap, fokus, dan spesifik. Yang kedua, terkait dengan durasi. Sekarang itu dipangkas. 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Poin ketiga adalah terkait dengan penyampaian tanggapan hasil pemeriksaan. Kalau dulu, wajib pajak hanya diberi kesempatan selama 7 hari dan bisa memperpanjang selama 3 hari. Nah, sekarang lebih dipangkas lagi, yakni jadi 5 hari kerja tanpa ada perpanjangan. Jadi, wajib pajak harus lebih sigap. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pembahasan SPHP. Kalau dulu waktunya adalah 2 bulan, nah sekarang disingkat menjadi 30 hari kerja saja. Bayangin gini, kalau kamu dulu disuruh baca buku setebal 1000 halaman, nah sekarang itu proses pemeriksaannya cukup baca 3 ringkasan bab utamanya. Jadi nggak bikin kamu pusing. Intinya, proses pemeriksaan pajak yang sekarang itu lebih efisien dan memberikan kepastian bagi wajib pajak. Nah, ada hal yang baru nih di peraturan ini, yakni ada pemeriksaan terkait dengan PBB atau pajak bumi dan bangunan dan pajak karbon. Nah, jadi di peraturan ini cukup luas ya cakupannya mengenai isu lingkungan. Oh iya, ada pengucapan penting nih, yakni untuk perusahaan multinasional yang sering melakukan transaksi lintas batas atau yang dikenal dengan transaksi afiliasi atau transfer pricing. Nah, itu proses pemeriksaannya bisa diperpanjang. Kalau pemeriksaan biasa itu jangka waktunya 5 bulan, nah untuk pemeriksaan transfer pricing itu bisa diperpanjang 4 bulan. Kenapa sih demikian? Karena untuk pemeriksaan transfer pricing itu nggak hanya cek dokumen saja, tapi pemeriksa pajak itu benar-benar harus memeriksa substansi dari transaksi antar grup. Contohnya nih, pemeriksa benar-benar harus bisa memastikan kalau transaksi atau harga yang digunakan dalam transaksi afiliasi itu benar-benar telah mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan harus memastikan kalau nggak ada motif profit shifting atau pergeseran laba. Jadi wajar kalau waktunya lebih panjang, ya karena sifatnya kayak investigasi yang mendalam untuk tahu transaksi yang sebenarnya. Kenapa PMK 15 ini penting? Yang pertama, ada kepastian hukum. Jadi, beberapa aturan digabung supaya tidak saling tumpang tindih. Nah, yang kedua, supaya apa? Supaya proses pemeriksaan itu lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, lebih transparan dan digital. Dengan kata lain, ini tanda kalau administrasi pajak kita makin modern dengan timeline waktu yang lebih singkat. Ini dia tips aman bagi wajib pajak untuk menghadapi pemeriksaan ala PMK baru. Yang pertama adalah wajib pajak benar-benar harus memahami proses bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan timbul terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah wajib pajak benar-benar harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti contohnya adalah melaporkan seluruh transaksi yang dilakukan ke dalam SPT tahunan maupun SPT masa.
Nah, atas transaksi yang sudah dilaporkan ke dalam SP tahunan atau SPT masa, wajib pajak bisa melakukan permintaan review kepada konsultan pajak. Nah, yang paling penting adalah terkait dengan kesiapan dan kelengkapan dokumentasi. Kalau ada transaksi grup dan telah memenuhi ketentuan, maka jangan lupa ya siapkan dokumentasi penentuan harga transfer atau TPDoc. Buat wajib pajak, pemeriksaan sekarang memang jadi lebih cepat. Tapi itu artinya kita juga harus siap, atau istilahnya adalah audit ready. Perusahaan yang tata kelolanya baik, dokumentasinya lengkap dan rapih, harusnya nggak perlu takut, justru lebih tenang, karena semuanya telah disiapkan sejak awal. Jadi intinya, PMK 15 tahun 2025 ini bikin pemeriksaan pajak lebih efektif. Bukan aturan baru yang menakutkan, tapi lebih ke penyempurnaan yang pasti. Nah, menurut kamu, aturan ini gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.